Selamat siang Ibu Rini dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sebastianus Adiwidi Arkananta NIM 19132, Erika Astrid Gabriela NIM 19150, Ignatius Satria Bagus Kumara NIM 19160, dan Gibran Raflio Santosa NIM 19174 akan memaparkan hasil kerja kami dalam bentuk presentasi yang berjudul Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Kinerja Perbankan Indonesia selama pandemi COVID-19. Mungkin saya dan teman-teman bisa setuju bahwa bagi masyarakat Indonesia, gejolak ekonomi merupakan sesuatu yang menjadi perbincangan sehari-hari. Sayangnya, hal yang menjadi perbincangan bukanlah selalu tentang keberhasilan, namun juga kegagalan. Keberhasilan dan juga kegagalan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Selain faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi batu loncatan, namun juga dapat menjadi petaka. Pandemi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun merupakan salah satu contoh faktor eksternal yang merugikan segala lini kehidupan manusia, khususnya dalam hal ini adalah perekonomian suatu negara. Salah satu kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2021, banyak kebijakan dari pemerintah seperti PSBB, PPKM, dan work from home yang mengakibatkan beberapa kegiatan ekonomi di Indonesia harus tiarap. Sementara itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang menjadi salah satu bagian dari faktor internal. Kebijakan fiskal dan moneter adalah contoh dari kebijakan yang diupayakan oleh negara untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Presiden yang mempunyai andil dalam menjaga pemasukan dan pengeluaran negara sehingga terjadi perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara kebijakan moneter merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penetapan peredaran jumlah uang di masyarakat. Didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia selaku bank sentral menjadi penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, ketergantungan sumber dana ekonomi di Indonesia masih bergantung pada kredit perbankan umum. Maka dari itu, pihak yang berwenang membuat kebijakan moneter sangat perlu untuk melakukan evaluasi terus agar kestabilan sistem keuangan Indonesia dapat terjaga. Apabila terjadi masalah pada sistem keuangan tersebut, maka akibat yang ditimbulkan akan secara langsung berdampak pada ekonomi di Indonesia. Atau dengan kata lain, perbankan mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, jadi jika kinerja bank baik, maka dapat dipastikan keseluruhan perekonomian suatu negara juga akan baik. Dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja ekonomi Indonesia selama pandemik. Pandemi COVID-19 merupakan krisis di sektor kesehatan yang memberi efek domino pada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai daerah untuk menekan kasus penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2020 merupakan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Secara total, ekonomi Indonesia selama 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar minus 2,07%. Pelemahan perekonomian ini berdampak pada setiap pelaku ekonomi dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan. Berbagai kegiatan ekonomi juga tersendat seperti terhambatnya investasi, terkontraksinya ekspor-impor yang mempengaruhi rantai pasokan, dan menurunnya konsumsi masyarakat.
Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada merosotnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada di tingkat provinsi yang lebih dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Hubungan kebijakan fiskal dengan perekonomian. Pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal dalam hal ini adalah pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Dengan begitu, berarti pajak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Fungsi anggaran yaitu membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran negara, seperti biaya kompensasi pegawai, belanja kebutuhan barang negara, pemeliharaan fasilitas negara, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari uang tabungan pemerintah. Uang tabungan tersebut diperoleh dari rumus pendapatan negeri yang dikurang dengan pengeluaran rutin. Berdasarkan itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan bersamaan dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari sektor pajak. Kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, jika pemerintah menginginkan banyak investor menanamkan modalnya, maka pemerintah harus melakukan peringanan pajak. Kebijakan fiskal pemerintah di saat pandemi COVID-19 fokus pada 3 hal. Yang pertama, fokus pada upaya menanggulangi aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan. Yang kedua, instrumen fiskal berperan sebagai aid atau membantu pihak-pihak yang terdampak pelemahan ekonomi, setiap sektor atau kelompok masyarakat dengan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, pengaruh pandemi harus segera diselamatkan. Perlunya untuk mendorong permintaan total atau aggregate demand, ketersediaan permintaan dalam masyarakat akan tetap menjamin berputarnya roda perekonomian. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter di Indonesia selama pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan deskripsi data mengenai grafik pergerakan IHSG Januari sampai Mei 2020. Nah, IHSG sendiri merupakan indeks saham untuk mengukur kinerja semua saham di papan utama. Indeks harga saham gabungan ini mengalami tekanan yang cukup dalam semenjak publikasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Bahkan IHSG sempat tersungkur hingga menyentuh posisi terendahnya, yaitu 3.937.632 pada 20 Maret 2020. Pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada 15 Maret 2020 sebesar 100 bps tampaknya turut memberikan tekanan pada IHSG. Menurut Baker, 2020 tidak ada wabah penyakit menular sebelumnya yang berdampak berat pada pasar saham sekuat pandemi COVID-19 ini, karena pandemi ini memiliki implikasi serius bagi kesehatan masyarakat dan persebaran informasinya juga sangat cepat. Yang selanjutnya ada proyeksi jumlah penduduk rentan miskin. Dari gambar ini, diperkirakan pandemi menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 106,9 juta penduduk. Dengan kata lain, terdapat sekitar 82 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 30% dari total penduduk Indonesia yang rentan menjadi miskin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,1% dan bahkan dapat melambat hingga minus 3,5%.
Hal tersebut memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat bagi sektor yang terdampak berat serta bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat COVID-19. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter. Menurut M. Natsir, yang dimaksud dengan monetary policy merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ada tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter yang lebih spesifik. Pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini dapat dicapai melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Kemudian mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Selanjutnya, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang akan membuat aktivitas produksi menjadi meningkat. Nah, dengan naiknya kegiatan produksi ini, maka tentunya akan memerlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode akan cenderung stabil. Selanjutnya, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor yang sama besarnya. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, seluruh dampak atas kebijakan moneter ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan setiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang. Next. Yang selanjutnya, implementasi kebijakan moneter di Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, sepanjang Februari sampai September 2020, Bank Indonesia telah menempuh bauran kebijakan dalam rangka memitigasi resiko COVID-19 terhadap perekonomian dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Nah, kebijakan akomodatif Bank Indonesia ditempuh melalui pemotongan suku bunga. Sejak awal 2020, Bank Indonesia telah menurunkan BI 7 Days Repo Rate sebesar 100 BPS menjadi 4,00%. Penurunan ini dilakukan pada Februari, Maret, Juni, dan Juli tahun 2020, masing-masing sebesar 25 BPS. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga melakukan penurunan GWM falas dan memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing untuk memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Bank Indonesia juga turut mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung
pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program PEN. Bank Indonesia menempuh berbagai langkah kebijakan ini untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, saya Ignatius Satria, NIM 19160, akan mempresentasikan materi mengenai kinerja perbankan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pada poin pertama, kita akan berbicara mengenai kondisi pertumbuhan kredit nasional. Kondisi perbankan di Indonesia selama masa pandemi masih terhitung cukup stabil. Hal ini dapat dilihat dari rasio kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan growth yang biasa disebut dengan NPL growth. NPL growth adalah rasio yang membandingkan antara kredit berstatus kurang lancar, sedangkan NPL net adalah rasio yang membandingkan total kredit berstatus macet terhadap total kredit bank. Mari kita melihat grafik gambar dari OJK mengenai rasio NPL perbankan tahun 2018 sampai 2020 yang ada pada layar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa NPL growth pada tahun 2020 sebesar 3,06%. Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,53% dan 2,37% pada tahun 2018. Dalam hal ini, kinerja perbankan selama masa pandemi dapat dikatakan masih cukup baik, karena hasil NPL tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5%. Keberhasilan perbankan dalam menahan kenaikan persentase NPL ini dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 yang mempertimbangkan berbagai hal, yang salah satunya mengenai kinerja debitur yang terganggu pada masa pandemi akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada poin kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal mempunyai peran yang sangat besar dalam penekanan nilai NPL, karena dengan modal yang cukup kuat, persentase NPL akan dapat lebih terkendali. Menurut data OJK, rasio kecukupan modal per Desember adalah 23,78%. Angka persentase rasio kecukupan modal yang besar mencerminkan kemampuan bank yang lebih baik dalam menanggung risiko. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjelaskan bahwa kondisi perbankan masih stabil, yang ditunjukkan oleh kondisi pemodalan dan likuiditas yang memadai, serta profit risiko yang terjaga. Kita masuk pada poin ketiga. Pada poin ketiga ini membahas mengenai menjaga stabilitas. Dalam menjaga stabilitas, terdapat 3 poin besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, regulator. Peran regulator menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS ini berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini berguna untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan dalam menangani permasalahan stabilitas
sistem keuangan. Baik, setelah penjelasan dan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya akan memaparkan kesimpulan yang bisa diambil dari makalah kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan makalah ini yang pertama adalah bahwa kebijakan fiskal maupun moneter sama pentingnya untuk keberlangsungan perekonomian Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi negara selama pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan diberlakukannya kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus menjadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan. Kemudian, instrumen fiskal juga berperan sebagai aid atau untuk membantu pihak-pihak yang terdampak dan mengalami pelemahan ekonomi. Sama halnya dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia selaku bank sentral yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko COVID-19 terhadap perekonomian dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah bahwa kondisi perbankan pada masa pandemi COVID-19 masih terhitung cukup stabil. Dikarenakan OJK yang telah berhasil menahan kenaikan NPL yang mencapai selisih 0,6% dari tahun 2019 dan 1,2% dari tahun 2018. Atau dengan kata lain, OJK telah berhasil mengurangi risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan negara. Peran regulator untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan memelihara stabilitas sistem perbankan juga menjadi peran krusial dalam keberhasilan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.